Shalom saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudara jangan lupa tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan juga tekan tombol share. Supaya apa? Supaya dengan saudara share video ini semakin banyak orang yang terberkati. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita melihat cuplikan video yang berikut. إنها تتجمع وتغلبها منهم الشرذمة الصغيرة وهي غافلة عن كتابها. Umat Islam sudah lalai terhadap kitab sucinya. Al-Qur'anu syaridatun an hadihi. Al-Quran sudah nyasar ke tempat lain, tidak lagi memberikan petunjuk. Al-Quran tidak lagi sebagai guide of life umat Islam. Ya, hanya tinggal tilawah-tilawah lagu-lagunya saja yang dipertandingkan di dunia internasional. Ya, tidak lagi sebagai kitab suci, sebagai pemersatu. Ya, malqiyatun bihi wara'aha tahriyan, sudah dilemparkan di bawah punggul. Mutaba'atun qawlu fulan wa fulan, yang umat Islam sekarang hanya mengikuti kata si anu, tidak bertanya bagaimana kata Al-Quran, bagaimana kata Amerika, bagaimana kata Cina, bagaimana kata Rusia, bagaimana kata, pernah nanya bagaimana kata Quran? Enggak kan? Udah berhenti, udah ditinggalkan. Wasatab qadarika wariqatun, ya, fi kaidi Yahud wa qahri Yahud. Itulah akhirnya umat Islam akan tetap tenggelam di bawah cengkeraman Yahudi, tipu daya Yahudi, dan kekuatan Yahudi hatta tatuba ilal Quran, sampai kapan nanti kita kembali kepada Al-Quran lagi. Kesimpulan terakhirnya ini lagi menceritakan orang-orang Yahudi. Sebetulnya mah sejarah bangsa juga plus minus itu sama juga sebetulnya mah. Bangsa Jawa, suku Jawa punya kelebihan, punya kekurangan, betul? Suku Sunda punya kelebihan, punya kekurangan, betul? Suku Dayak, suku Papua, orang Aceh, orang Madura, semua sama punya kelebihan, punya kekurangan. Tidak ada satu manusia pun yang sempurna dunia ini. Oleh karena itu kita mesti punya rasa sensitivitas juga. Sesungguhnya Al-Quran ini bukan untuk mencaci maki Yahudi, bukan untuk mendorong kebencian pada Yahudi, tidak. Dia sedang memaparkan fakta di lapangan semacam itu. Ya, ini Al-Quran tidak menyebarkan kebencian loh, jangan salah paham. Yahudi sebagai bangsa is okay, iya kan? Yang bikin orang Yahudi siapa? Ya sudah, yang ngasih makan siapa? Lalu urusan apa kamu membenci mereka? Kita tidak suka itu karena mereka menduduki tanah Palestina, itu aja persoalannya. Iya kan? Dan mereka punya alasan bahwa ini tanah air mereka, the promised land, al-aradil maw'udah, the promised land yang dijanjikan. Itu dasarnya adalah karena dulu nenek moyang mereka pernah tinggal di Palestina 40 tahun lamanya. Nah sekarang nanya, kalau seseorang tinggal di suatu tempat yang statusnya bukan berdomisili, tapi karena tersesat 40 tahun, termasuk tanah airnya bukan? Saya 20 tahun di Timur Tengah. Apakah saya warga negara Timur Tengah? Ya enggak, saya lagi belajar, saya lagi jalan-jalan, ya berapa 20 tahun juga ya nggak ada masalah, tetap seorang Indonesia kok. Begitu persoalannya. Ya, kita bicarakan nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara Tuhan, itu videonya. Kita sudah simak apa yang disampaikan Buya Syakur di video tadi. Dan saudara Tuhan, kalau saya melihat ceramah-ceramah daripada Bapak Kiai Haji Buya Syakur ini, saudara, ceramahnya memang bisa dibilang unik ya, dan kontroversi ya. Banyak hal-hal yang mungkin berbeda dengan penceramah lain apa yang disampaikan oleh beliau. Ya, seperti di video tadi beliau mengatakan bahwa kita tidak boleh membenci Yahudi ya.
Dan ini unik saudaraku dalam Tuhan. Jikalau hari-hari ini banyak orang yang menyuarakan boikot produk Israel, ya benci dengan Yahudi atau Israel, saudara dalam Tuhan, Bapak Kiai Haji Buya Syakur malah mengatakan bahwa menurut Alkitab, ya Muslim tidak boleh membenci Yahudi. Dan saudara dalam Tuhan, apa yang disampaikan sungguh memberkati ya. Tapi tentang Israel, ya beliau mengatakan bahwa Abraham tersesat di tanah Kanaan selama 40 tahun. Dan menurut saya itu tidak salah menurut versinya Bapak Kiai Buya Syakur. Tidak salah menurut versinya Al-Quran yang dia pegang saat ini. Itu sah-sah saja. Ya, kita tidak bisa menyalahkan hal itu. Tapi kalau dari sisi Alkitab, ya Abraham sebenarnya tidak tersesat. Tetapi Abraham ya disuruh Tuhan pindah dari rumah ayahnya, meninggalkan rumah ayahnya dan pergi ke suatu tempat yang ditunjuk Tuhan atau yang disediakan Tuhan bagi Abraham dan juga bagi seluruh kaum keturunannya. Dan itu disebut dengan tanah Kanaan, saudara dalam Tuhan ya. Kalau Bapak Kiai Haji Buya Syakur tadi mengatakan bahwa Abraham tersesat, itu juga sah-sah saja menurut kitab yang diimani oleh beliau. Tetapi di dalam Alkitab ya Abraham tidak tersesat, tetapi ya Tuhan menyuruh beliau ya menepati suatu tanah yang akan diberikan Tuhan kepada Abraham dan juga kepada seluruh ya keturunan Abraham itu sendiri. Itulah tanah yang disebut dengan tanah Kanaan yang saat ini berada di daerah Palestina sana. Nah, saudara dalam Tuhan, ini dua pemahaman yang berbeda dan semoga memberkati kita. Dan di kesempatan ini saudara dalam Tuhan, saya mau pesankan kepada kita dengan adanya persoalan di antara Israel Hamas saat ini, mari kita terus menyuarakan perdamaian di antara mereka supaya ada perdamaian di antara Israel dengan Hamas. Saudara dalam Tuhan, kalau kita melihat saudara-saudara kita yang berada di jalur Gaza, mereka dalam duka cita, mereka dalam situasi kehilangan keluarganya, kehilangan sanak saudaranya, kehilangan harta bendanya dan yang lainnya, saudara dalam Tuhan. Tentu mereka dalam sedih hati. Dan tentunya juga kita sebagai warga negara Indonesia ya merasakan apa yang mereka rasakan. Duka mereka adalah duka kita bersama. Apa yang mereka rasakan saat ini pastinya kita merasakan juga. Ya, dan untuk itu mari kita menyuarakan perdamaian di antara mereka dengan Israel supaya apa? Supaya ada perdamaian di antara mereka dan persoalan yang sudah terjadi tidak lagi terjadi. Perang yang sudah terjadi tidak lagi terjadi. Sehingga korban jiwa tidak terus berjatuhan saudara Tuhan. Ya, kita tidak mau korban jiwa terus berjatuhan di antara mereka, terutama di jalur Gaza. Ya, sudah cukup saudara Tuhan, jangan lagi ada korban jiwa hanya gara-gara persoalan. Ya, untuk itu mari kita menyuarakan perdamaian. Ya, jangan kita sibuk menyuarakan boikot misalnya. Ya, saudara dalam Tuhan tidak baik dan tidak menyelesaikan persoalan ketika kita meneriakan boikot. Ya, ketika kita sibuk membela satu dengan yang lain, ada yang membela Israel, ada yang membela Palestina atau Hamas. Ya, saudara dalam Tuhan, saya katakan tidak menyelesaikan persoalan yang ada saat ini. Ya, kita juga bersyukur beberapa hari ini ya media mengabarkan bahwa ada gencatan senjata di antara mereka. Dan kita mau gencatan senjata ini boleh berkepanjangan, kalau boleh seterusnya. Ya, tidak ada lagi perang di antara mereka, tidak lagi masalah di antara mereka. Ya, sehingga orang-orang di sana boleh bersuka cita, tidak selalu dalam kekhawatiran, tidak selalu dalam ketakutan. Ya, ada sukacita dan sejahtera daripada Tuhan bagi mereka saudara dalam Tuhan. Dan kita mau juga orang-orang yang berduka saat ini dipulihkan Tuhan, dikuatkan Tuhan, walaupun mereka kehilangan harta bendanya, kehilangan keluarganya, kehilangan orang-orang yang dicintai, tapi kita rindu melalui kuasa Tuhan yang mereka dipulihkan, dilawat Tuhan, dan mereka kembali dihibur oleh Tuhan. Ya, kita mau mereka diberkati oleh Tuhan dan melalui berkat Tuhan yang tercurah bagi mereka, mereka kembali dipulihkan. Itu harapan kita dan itu doa kita. Dan saudara Tuhan, sekali lagi mari kita menyuarakan perdamaian di antara Israel dengan Palestina atau Hamas. Dan kita percaya lewat doa-doa kita bersama Tuhan menyatakan mujizat perdamaian di antara mereka. Nah, saudara Tuhan,
Saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video ini memberkati kita, pesan-pesan di video tadi tentang apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Buya Syakur. Semoga memberkati kita, dan juga saya mau sampaikan satu hal bagi kita. Ya, apapun yang kita alami hari-hari ini, saya tidak tahu seperti apa keadaan saudara, saya tidak tahu seperti apa yang saudara alami saat ini. Saya tidak tahu seperti apa perasaan saudara, apa yang sedang diperhadapkan dengan saudara. Tapi apapun yang saudara alami saat ini juga, saya katakan, ya, tetap bersyukur kepada Tuhan. Jikalau saudara dalam sukacita, jangan lupa bahwa sukacita saudara bersumber daripada Tuhan. Jadi dalam sukacita pun, mari kita tetap memuliakan Tuhan. Dan ketika saudara dalam duka cita, ya, saudara sedang dihimpit berbagai persoalan, berbagai masalah, saudara Tuhan. Ya, jangan kecut dan taruh hati, kata firman Tuhan. Jangan kecewa, ya. Tetap serahkan persoalan itu kepada Tuhan, dan yakinlah bahwa Tuhan menolong saudara, Tuhan menyertai saudara, dan Tuhan menyatakan mujizat pembelaan bagi saudara, sehingga saudara menjadi orang yang bersuka cita dan kemenangan menjadi milik saudara. Nah, saudara Tuhan, saya tidak panjang menyampaikan pesan di video ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.